Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ezra Setiawan, NIM D600 190 090. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan post-test praktikum pemrograman komputer. Modul pertama ada Python dasar. Python adalah bahasa pemrograman interpretif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python juga dapat dikatakan sebuah bahasa pemrograman yang freeware atau tidak ada batasan dalam penyalinannya. Kelebihan Python adalah merupakan pemrograman berorientasi pada objek. Yang kedua, model objek universal kelas 1. Yang ketiga, interpretif, dinamis. Yang keempat, tidak ada tahapan kompilasi dan penyambungan link, sehingga kecepatan perubahan pada masa pembuatan sistem aplikasi meningkat. Nah, sekarang kekurangan dari Python. Kekurangan Python adalah yang pertama, disebabkan Python merupakan interpreter. Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk mengantar komponen performa kritis. Yang kedua, Python tidak bisa digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa program. Python tidak secepat atau efisien sebagai bahasa statis. Lalu ada flowchart. Flowchart adalah suatu bagan yang berisikan tentang simbol-simbol yang menggambarkan atau menjelaskan secara detail urutan proses-proses terjadi dari awal hingga akhir pada suatu program secara mendetail. Lalu saya akan menjelaskan skrip di modul 1 saya, yaitu ada skrip pengulangan dan juga skrip tentang pengandaian. Oke, skrip pengulangan. Di sini nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Di sini ada if jabatan sama dengan ayah, maka print silakan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, lalu ada sedangkan elif jabatan ibu, print silakan lanjut ke tahap berikutnya. Lalu ada elif anak, print silakan berikan pada orang tua. Else mohon diisi perintah sebelumnya. Nah, di sini menjelaskan bahwa ketika kita mengisi ayah, maka akan muncul tulisan silakan lanjut ke tahap berikutnya. Sedangkan ketika kita mengisi tulisan ibu, maka akan muncul tulisan silakan lanjut ke tahap berikutnya. Ya, yang ketiga, ketika kita mengisi tulisan anak, maka akan muncul tulisan silakan berikan kepada orang tua, Anda belum berhak mengisi. Nah, ketika Anda tidak mengisi apa-apa, ayah, ibu atau anak, maka di sini akan otomatis muncul mohon diisi perintah sebelumnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang skrip saya bagian pengulangan. Di bagian pengulangan saya menggunakan while dan juga for. Yang pertama while. While di sini saya gunakan untuk ketika sudah mengisikan lalu cukup, maka ketik sudah. Jadi while di sini berfungsi untuk menyudahi pengulangan tersebut. Ketika kita memasukkan kata sudah di bagian apakah anggota keluarga sudah diisi semua, lalu kita masukkan sudah, maka program pengulangan akan berhenti. Jika belum, maka program pengulangan akan terus berlangsung. Lalu pada for di sini saya memasukkan sebuah teks, lalu for-nya digunakan untuk memunculkan pengulangan secara otomatis. Jadi kita tidak usah menulis lagi, nanti akan muncul tulisan itu dengan otomatis. Itu gunanya for. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan operator dan juga tipe data yang saya gunakan. Saya akan menjelaskan tentang operator terlebih dahulu. Operator yang saya gunakan adalah perkalian dan juga penjumlahan.
Di sini contohnya ketika kita memasukkan golongan 1 itu kan sebesar 1 juta. Nanti ketika memasukkan status 1 itu menikah dan status 2 tidak menikah, ketika kita memasukkan status 1 tersebut itu adalah akan menambahkan tunjangan menikah. Nah, memasukkan tunjangan menikah di sini adalah gaji pokok kita. Misalnya kita memilih golongan A berarti sebesar 10 juta. Kita akan memasukkan otomatis 0,1 dikali gaji pokok kita dan akan ditambahkan di dalam gaji pokok kita. Jadi ketika 10 juta maka dikali 0,1. Hasil dari tersebut akan dijumlahkan ke dalam gaji pokok kita sama dengan gaji asli. Nah, ketika kita punya anak itu akan ditambahkan 0,5 dari gaji kita. Misal gaji pokok kita 10 juta, kita kali 0,5 dan kali jumlah anak misalkan 2, lalu hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam gaji asli. Ketika kita punya anak dan juga menikah, maka tiga-tiganya akan dijumlahkan dan masuk ke dalam gaji asli kita. Di modul 2 ada Python GUI dengan PySide. Yang akan kita bahas adalah GUI. GUI adalah Graphic User Interface, merupakan tampilan grafis yang mengandung alat-alat atau komponen-komponen yang memampukan pengguna untuk melakukan pekerjaan interaktif. Dikembangkan untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem operasi. PySide adalah library Python yang memungkinkan kita untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt Framework. PySide mengikat cross-platform GUI toolkit Qt. Salah satu platform yang dapat digunakan membuat GUI selain PySide di dalam Python itu adalah tkinter. Berikutnya saya akan menjelaskan dan menganalisis skrip kalkulator yang telah saya buat. Pertama-tama sebelum saya buat skrip tentang kalkulator terlebih dahulu, saya akan buat skrip-skrip yang akan menunjang kalkulator tersebut. Nah, jadi pertama-tama saya buat sebuah combo box yang berisikan tentang diamond-diamond yang akan dijual, karena program ini berkaitan dengan diamond yang dijual. Seperti ini. Ini setelah saya buat skrip untuk memasukkan item di combo box. Lalu saya buat lagi pembayaran. Via pembayaran saya buat ada virtual akun, pulsa, Indomaret, dan Alfamart. Saya masukkan lagi di combo box. Setelah itu saya buat 3 buah tag field yang menggunakan key line edit. Lalu saya buat 3 buah push button dengan menggunakan key push button. Nah, lanjut ke dalam kalkulatornya. Di kalkulator saya menggunakan kalkulator penjumlahan dan perkalian seperti pajak. Nah, di sini X dan Y, saya misalkan X itu adalah harga dari diamond dan Y adalah harga dari pembayaran via tersebut. Lalu kita total X dan Y-nya. Nah, kita tambahkan sebuah PPN dengan total dikali 0,10. Lalu kita total seluruhnya dengan menggunakan float total plus float PPN. Float total yang kita dapat dari X plus Y, lalu float PPN yang kita dapat dari total X tambah Y dikali 0,1. Kita langsung saja masuk ke contoh. Kita misalkan masukkan harga diamond segini. Nah, di sini akan otomatis masuk karena di sini telah saya gunakan script otomatis masuk. Nah, jadi saya buat dulu dev. Lalu saya masukkan tadi harga diamond dan sejumlah uangnya. Saya konekkan di line 2. Di line 2 itu adalah ini. Jadi ketika kita memasukkan diamond, memilih di combo box tadi, kita akan langsung masuk karena line 1 ini dan line 2 sudah tersambung satu sama lain. Sama halnya dengan
ini pembayaran via dan juga biaya tambahan ini juga otomatis akan muncul. Kalau kita klik bayar, nah di sini akan otomatis muncul harganya karena di line edit ini sudah saya sambungkan dengan dev perhitungan. Nah seperti ini sudah saya sambungkan. Pada modul 3 saya akan menjelaskan membuat web statis menggunakan Django. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat app dan juga project. Yang pertama membuat project, masuk ke dalam CMD, lalu masuk ke dalam folder local disk C misalnya, lalu ketik Django garis admin start project, nama folder kamu. Jika folder nanti sudah ada di dalam local disk C, maka itu benar. Yang kedua, saya akan jelaskan cara membuat app. Masuk ke dalam folder Django yang sudah kamu buat, lalu ketik python manage.py start app, nama folder kamu. Nanti jika folder kamu sudah ada, maka itu benar. Jadi berikutnya saya akan menjelaskan membuat script HTML dan juga script CSS. Yang pertama, ketika kamu ingin membuat script HTML, kita masuk ke dalam setting yang sudah disediakan oleh Django-nya. Masukkan database seperti ini. Lalu lanjut memasukkan static URL dengan script seperti ini. Digunakan untuk agar nanti kamu dapat memasukkan script CSS. Nah lanjut kita masuk ke URLs. Di URL scriptnya seperti ini. Digunakan untuk nanti kamu akan membuat script views.py. Nah di script views.py nanti kamu akan memunculkan script HTML utama kamu di web, jadi agar tampil, agar terbaca. Nah lalu lanjut ke script HTML-nya seperti ini. Nah penjelasannya nanti akan saya lanjutkan di sesi berikutnya. Nah kalau CSS, kamu tinggal masuk buat folder static, lalu kamu buat script CSS-nya. Nah seperti ini. Ketika kamu sudah memasukkan script CSS, lalu masuk ke dalam script HTML dan masukkan script CSS kamu dengan script seperti ini. Nah berikutnya saya akan menjelaskan script HTML-nya. Nah pertama, script ini berfungsi untuk membuat judul. Ada script yang berguna untuk membuat halaman. Jadi nanti ketika diklik, kamu akan menuju ke halaman berikutnya. Nanti akan saya tunjukkan scriptnya di bawah. Kita buat teks. Nah di teks ini terdapat tipe-tipe jenis-jenis teks, yaitu ada H1, H2, H3 sampai H6. Nah semakin besar angka H-nya, itu akan semakin kecil jenis fontnya. Nah berikutnya saya akan menjelaskan script CSS-nya. Di script CSS ini sebelumnya kamu di script HTML akan membuat dev terlebih dahulu. Nah dev terlebih dahulu nanti berguna untuk memasukkan sebuah dev yang akan didesain oleh CSS. Contohnya seperti ini. Di sini akan mendesain background color. Jadi itu adalah warna dari background kamu. Lalu border bottom color itu adalah memberi warna dari border bawah kamu. Border bottom style itu adalah style dari border kamu. Style dari border kamu itu adalah solid dan juga putus-putus. Lalu border bottom width itu adalah ukuran border di bawah kamu. Itu saya masukkan 3 px. Jadi itu semakin besar, px-nya juga semakin tebal bordernya. Terus ada position fixed. Position fixed ini jadi ketika nanti kamu men-scroll web kamu itu akan tetap di situ, tidak berubah. Nah, bentar. Ada nih background color transparent. Nah, background color transparent adalah backgroundnya itu akan terlihat transparan jika nanti kamu isi teks. Berikutnya juga di sini ada CSS juga dapat digunakan untuk mengatur font, mulai dari mengganti font
Nah, itu juga lalu ada mengatur ukuran font. Nah, di sini script untuk mengganti ukuran font dan di sini script untuk mengganti jenis font. Pada modul 4 saya akan menjelaskan web dinamis menggunakan Django. Yang pertama adalah database. Database adalah informasi yang disimpan di dalam suatu komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Saya akan menjelaskan manfaat database pada sebuah perusahaan. Yang pertama adalah mengurangi redundansi. Maksudnya adalah data yang sama dalam beberapa aplikasi dapat disimpan cukup satu kali saja. Yang kedua, integrity, yaitu data disimpan secara akurat. Yang ketiga, mengurangi inkonsistensi. Karena redundansi berkurang, maka update data jadi lebih efisien. Yang keempat, penggunaan data bersama. Data yang sama dapat diakses oleh user pada saat yang sama. Yang kelima, menyangkut keseragaman penyajian data. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan script create, delete, update dan juga read. Pertama-tama update. Di sini saya sudah buat script tentang update. Script update ini digunakan untuk kita memperbarui sebuah data yang telah terdapat di web kita. Nah, seperti ini. Lalu kita buat delete, yaitu berguna untuk kita menghapus sebuah data di dalam web kita. Nah, di sini ada tulisan request delete ID. ID sama dengan delete underscore ID titik delete. Nah, di sini berarti berfungsi untuk ketika kita membuat tombol delete di dalam script HTML kita, maka tombol delete nanti akan menuju ke dalam ini, div ini. Jadi di database nanti akan terhapus dan juga di web nanti akan terhapus. Nah, lalu ditambah ini yaitu berguna untuk kita menambahkan sebuah data dan ditampilkan di dalam web kita. Nah, jadi scriptnya seperti ini. Nah, script ini yang saya buat ini digunakan untuk menampilkan data yang telah kita input ke dalam web kita. Saya akan menjelaskan manfaat dari web dinamis dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, memakai program server agar dapat mengatur perubahan datanya. Yang kedua, loading halaman dalam web dinamis dapat lebih cepat karena konten dari web terpisah dengan layout dari halaman. Yang ketiga, dapat menjadi komunikasi dua orang antara admin dan juga pengunjung. Yang keempat, konten yang ada dapat berubah-ubah setiap waktu. Sekian post test praktikum pemrograman komputer. Bila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.